Raya langsung merinding merasakan betapa asinnya garam itu karena dimakan begitu saja. Tapi kenapa suaminya mengatakan itu manis? Beneran itu rasanya manis, Zi? Tanya Raya kepada Zi. Iya manis, malah manis banget, ujar Zi sambil nyemilin mangga muda. Raya pun berdiri ingin ke dapur. Kamu mau kemana? Cegah Zi sambil menahan tangan Raya. Mau bikin ulang jus buat kamu? Ujarnya dengan sebuah ide di kepalanya. Tapi pastikan kali ini harus pakai gula. Awas kalau kamu ngerjain aku lagi, ujar Zi sambil menyipitkan matanya, masih berpikir kalau tadi Raya benar-benar mengerjainya. Ya, aku yakin kalau kali ini kau pasti akan suka dengan jus yang akan aku buat ini, ujar Raya sambil melepaskan tangan Zi dan langsung ke dapur. Bi, tolong buatkan 1 jus mangga lagi, tapi kali ini jangan pakai gula, ganti gulanya dengan garam, perintah Raya. Garam Nyonya? Ulang si Bibi meyakinkan, takutnya majikannya salah kasih instruksi. Iya Bi, garam bukan gula, mangga dan garam saja, ulang Raya sambil sesekali melirik ke arah Zi. Raya curiga ada yang error kepada lidah Zi, dan Raya akan tahu benar lidah Zi error atau tidak setelah ini. Nyonya, ini jusnya. Si pelayan terlihat ragu saat akan memberikan jus mangga plus garam itu. Raya memilih gelas itu dan meraih gelas itu dan kembali ke tempat dia duduk dengan si tadi. Nih, coba dulu jusnya. Raya pun menyerahkan jus itu kepada Zi. Makasih. No garam di jus ini kan? Tanya Zi sambil bercanda. Coba aja, jawab Raya sambil tersenyum manis. Padahal dalam hati Raya sudah tidak sabar untuk melihat reaksi Zi saat meminum jus mangga plus garam itu. Zi meneguk semua jus mangga itu seakan-akan jus mangga itu benar-benar enak. Raya menelan salipannya saat melihat Zi meminum jus itu dengan nikmat. Bagaimana? Enak? Tanya Raya dengan tatapan heran. Ini jus mangga terenak yang pernah aku cicipi. Tadi kamu tambahin apa? Kok bisa semanis itu? Tanya Zi penasaran. Dan dengan polosnya Raya menjawab, garam. Kamu serius mau ngantor hari ini? Tanya Raya kepada Zi, yang badannya terlihat tidak sehat sebab semalam tidak ada makan apapun plus dengan muntah-muntah sepanjang malam yang membuat wajahnya sedikit pucat pagi ini. Aku tidak bisa selalu membuat Ansel lembur hingga pagi di perusahaan sayang, jawab Zi yang duduk di tepian sofa sambil duduk anteng sembari Raya memasangkan dasinya. Cup. Dia mencium kening Zi karena sejujurnya merasa kasihan melihat Zi yang tidak bisa makan apapun karena lidahnya aneh sejak kemarin. Zi menarik pinggang Raya dan memeluk Raya sesaat untuk merasakan ketenangan dalam pelukan itu. Yakin tetap mau ngantor? Tanya Raya sekali lagi sambil mengelus kepala suaminya. Kalau gitu sarapan itu dimakan dulu ya, tunjuk Raya kepada roti bakar dan segelas susu yang dibawakan oleh pelayan ke kamar. Apakah roti dan susu itu sudah ditambahkan garam? Tanya Zi. Sejak sadar lidahnya error, Zi selalu mengecek makanannya sebelum dia makan. Karena keanehan lidahnya, Zi minta ditaburi garam dulu untuk makanan yang biasanya ditaburi gula yang biasanya terasa manis. Sedangkan untuk makanan yang biasanya gurih, Zi meminta ditaburi gula. Zi, itu roti bakar dan susu normal, no garam. Ibu sudah mengatakan kalau kau tidak boleh terlalu banyak mengonsumsi garam, Zi. Tidak baik untuk kesehatanmu, segar Raya. Sayang, kau tahu sendiri kan keadaanku saat ini? Jujur saja, sebenarnya aku sangat lapar, rengek Zi. Kalau gitu bagaimana kalau aku saja yang suapkan? Mana tahu kalau dari tanganku rasanya jadi normal, ujuk Raya. Raya pun mengambil sarapan itu. Raya tahu Zi pasti tidak akan tega menolak suapannya. Raya mendekat ke arah Zi sambil membawa roti bakar dan susu di tangannya. Tolong pegangi dulu sayang, pinta Raya kepada Zi, sebab Raya ingin mengambil kursi agar bisa duduk di depan Zi yang sedang duduk di tepian tempat tidur. Zi mengambil piring roti dan gelas susu itu dari tangan Raya. Nah, kemarilah.
Pinta Raya kepada Zi untuk mendekat kepadanya. Ini, coba makan sedikit. Raya pun memotong roti itu sangat kecil untuk dicoba oleh Zi. Zi menghela napasnya dan memakan roti yang diberikan oleh Raya. Dan sesaat kemudian dari ekspresi Zi, Raya tahu kalau Zi masih merasakan roti itu seasin garam. Raya tidak mungkin membuang sisa roti yang di tangannya. Jadi dengan tatapan kasihan kepada Zi, Raya memakan roti itu sambil berkata, "Maafkan aku sayang, aku hanya ingin perutmu yang kosong itu terisi meski barang sedikit," ujarnya lirih. Zi yang melihat istrinya bersedih berinisiatif untuk tetap memakan roti itu, agar Raya tidak merisaukan dirinya lagi. Hanya saja Zi tidak memakan roti yang di tangan Raya, melainkan roti yang baru saja Raya gigit. Zi memajukan wajahnya dan mencium bibir Raya sambil mengambil roti yang ada di dalam mulut istrinya itu. "Zi," seru Raya terpotong karena ternyata Zi tidak hanya menciumnya, tapi juga mengambil roti itu dari mulutnya. Dan ajaibnya rasa roti itu terasa normal kali ini. Zi melepaskan ciumannya dan memakan habis hasil rampasannya. "Ih, calon bapak satu ini bikin kaget aja." Raya menggigit tangan Zi, tapi Zi yang sedang terlalu fokus dengan analisa mendalam tidak merasakan gigitan dari istrinya itu. Dengan wajah yang masih bingung, Zi berkata, "Sayang, coba sekali lagi," ucapnya sambil terlihat berpikir. Raya pun menggigit tangan Zi sekuat tenaganya. Raya berpikir kalau kemarin Zi kehilangan sensitivitas lidahnya. Mungkin saja bagi ini Zi juga kehilangan indera perasanya yang lain. Rasa sakit mungkin, karena kan tadi Raya gigit Zi tidak merespon dengan baik. "Au!" teriak Zi sangat kuat. Bahkan Raya pun sampai kaget. "Kau ini kenapa Raya?" tanyanya sambil menjauhkan Raya yang masih menempel di tangannya. "Apa kau bisa merasakan gigitanku sekarang sih?" tanya Raya dengan bodohnya. "Ah, tentu saja aku dapat merasakan gigitanmu. Kau menggigitku sekuat tenaga seperti itu, tidak mungkin tidak terasa," gerutu Zi sambil mengusap tangannya yang digigiti Raya tadi. "Tapi kenapa kau malah menggigitku sayang?" seru Zi sewot. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Raya menggigitnya sangat kuat. "Bukannya tadi kau yang menyuruhku untuk menggigitmu sekali lagi? Kau bilang coba lagi. Aku kira kau juga kehilangan sensitivitas atas gigitanku sebelumnya. Makanya aku gigit tanganmu sekuat mungkin," jelas Raya dengan tatapan mata polosnya. Astaga, Zi akhirnya mengerti mengapa pagi-pagi Raya sudah menjelma menjadi zombie. "Yang aku minta dicoba lagi itu bukan kau menggigitku ulang, tapi coba kau makan lagi roti itu," tugas Zi. "Tapi untuk apa?" tanya Raya heran. "Sudah, coba kau makan saja dulu," pinta Zi kepada Raya. Raya pun menuruti perkataan suaminya dan mengambil sepotong roti. Baru saja roti itu masuk ke mulut Raya, tiba-tiba Zi kembali menciumnya dan merebut roti itu dari mulutnya. Zi mengunyah roti itu dengan lahap lalu mencubit kedua pipinya bersamaan. "Sekarang aku sudah punya solusinya," ujar Zi girang. "Solusi? Solusi apa?" tanya Raya yang heran juga sekaligus sebal dengan Zi yang kembali merampas roti yang ada di mulutnya tadi. Dalam pikiran Raya, kalau mau makan ya makan aja. Apa mesti mengambil makanan dari mulutnya? Bukannya menjawab pertanyaan Raya, Zi malah meminta Raya untuk meminum susu yang hanya dibawa tadi. "Nah, sekarang coba kau minum susu itu," pinta Zi dengan mata berbinar-binar. "Ah, gak mau. Nanti kau menciumku lalu mengambil susu itu dari mulutku," tolak Raya sambil memenyunkan bibirnya. "Raya, please," mohon Zi. Zi sangat penasaran apakah yang dirasakannya tadi berlaku untuk makanan saja atau berlaku untuk semua makanan. Dengan terpaksa Raya pun meminum susu itu dan seperti sebelumnya Zi kembali mencium Raya. Hanya saja kali ini Zi meminum susu itu tanpa melepaskan bibir Raya sama sekali yang disambung dengan ciuman yang dalam dan juga lama. Ciuman yang akhirnya membuat keduanya terlambat ke kantor pagi itu karena ritual ciuman panas itu. "Wah, Nyonya Hardata sudah datang?" sapa Angela yang sedang duduk bersama Anggia. "Hai Raya,
sapa Anggia dengan tampang ramahnya yang sudah pasti topeng belaka. Pagi Anggia, pagi Angela, pagi Anggia, sapa Raya yang kemudian duduk di tempat kerjanya. Pagi Moon, Raya juga menyapa Moon yang duduk di samping meja kerjanya, karena memang meja kerjamu pas berada di samping meja kerja Raya. Pagi Raya, Moon menyapa Raya seperti biasanya. Fakta bahwa Raya adalah istri direktur utama tempat dia bekerja tidak lantas membuatnya mengakrabkan dirinya kepada Raya. Raya dan Moon kembali bekerja normal pagi itu. Memang sesekali Raya ada menoleh kepada kursi Johan yang terlihat kosong. Tapi Raya berpikir mungkin Johan sedang cuti untuk menenangkan pikiran karena kejadian di hotel waktu itu. Kejadian itu cukup viral dan masuk ke beberapa media. Jadi wajar kalau Johan perlu waktu lama untuk self-healingnya. Saat Raya dan Moon tekun dengan kerjaannya, Angela terus mengobrol bersama Anggia. Sesekali mereka melihat ke arah Raya dari ujung mata mereka. Raya bukannya tidak menyadari hal itu, hanya saja Raya malas untuk ambil pusing. Prinsip Raya masih sama. Anjing menggonggong, Raya tetap berlalu. Jadi apapun yang mereka sedang bicarakan dan yang akan mereka bicarakan, Raya sih tetap akan tidak peduli sama sekali. Volume suara Angela dan Anggia pun mulai bertambah. Benarkah seperti itu Anggi? Angela memanggil nama kecil Anggia yang biasanya hanya sih yang memanggil Anggia dengan panggilan itu. Angela, please, jangan panggil aku dengan nama itu lagi. Aku sudah tidak ingin dipanggil dengan nama itu. Kau membuatku jadi teringat 4 tahunku bersama Z, membuatku teringat bagaimana kami merajut cinta sewaktu kami kuliah dulu. Ucap Anggia yang terdengar sangat nyaring untuk ukuran orang yang sedang mengobrol berdua saja. Kecuali memang kalau telinganya Angela sedang bermasalah. Maafkan aku Anggia, aku sungguh tidak bermaksud mengungkit masa lalumu dan Z, ujar Angela sama kuatnya dengan Anggia, membuat Raya semakin yakin itu adalah percakapan antara orang tuli. Hei, kalau aku jadi kau Raya, sudah ku urus surat pemecatan Angela ke HRD, seru Moon yang akhirnya gerah mendengar suara rumpian Angela dan juga Anggia yang sungguh bagaikan memakai toa masjid. Sudah, jangan diambil pusing, kan judulnya aja masa lalu. Ya, masa iya sih kita yang di masa depan ini terpengaruh? Sentil Raya membuat wajah Angela dan Anggia berubah seketika. Mereka tidak menyangka Raya dengan wajah polosnya itu bisa membalas percakapan beracun mereka yang 2 panjang tambah 2 lebar itu dengan satu setempat pendek mengena seperti tadi. Wajahnya boleh polos, tapi lidahnya tajam, setajam silet, sindir Angela yang mulai pagi ini sudah menanggalkan topeng yang selama beberapa hari lalu rajin dia kenakan. Pedes, seru Moon lalu tertawa. Anggia, bukankah pagi ini kau ingin bertemu Z? Aku rasa Z sudah ada di ruangannya saat ini, ujar Angela. Raya, Z sudah ada di ruangannya kan? Angela sengaja minta penegasan dari Raya. Ya, suamiku tadi sudah ada di ruangannya, jawab Raya sambil memberikan senyuman terbaiknya kepada 2 wanita ular di hadapannya. Kalau begitu aku izin bertemu dengan Z dulu ya Raya. Kau tidak akan keberatan kan? Tanya Anggia yang berdiri dari duduknya. Dan begitu Anggia berdiri, Raya dapat melihat betapa pendeknya rok yang Anggia kenakan. Wanita ini, dia memang sengaja datang untuk menggoda suamiku, gumam Raya dalam hati. Raya tidak akan membiarkan Z berlama-lama dengan wanita ular ini. Raya pun memikirkan cara agar wanita ular itu tidak berlama-lama di dalam ruangan Z. Saking gemasnya dengan Anggia, Raya bahkan sampai meremas ujung roknya. Untung saja dia dalam keadaan duduk, jadi Anggia dan Angela tidak dapat melihat hal itu. Tapi Raya tidak sadar bahwa Z sedari tadi mengawasi semua yang terjadi di ruangan kerja Raya dengan CCTV. Z tersenyum melihat tangan Raya yang mengepal di bawah meja. Aku kira dia wanita yang diciptakan tanpa rasa cemburu.
Gumam Zi pelan dan menunggu apa yang akan Raya lakukan. Masuk, saut Zi dari dalam. Hai Zi, apa aku mengganggu? Sapa Anggia sangat lembut. Tidak, masuklah Anggia, ucap Zi tanpa membalas sapaan Anggia. Zi berjalan ke arah sofa di tengah ruangan kerjanya. Duduklah Anggia, ada apa kau mencariku? Tanya Zi yang juga duduk di sofa itu. Aku, sewaktu peragaan busana di hotel, aku belum menjelaskan mengenai ketertarikanku dengan Johan kepadamu. Sungguh aku takut kau salah paham denganku Zi. Anggia mulai mengutarakan maksud palsunya kepada Zi. Aku tidak berpikiran buruk kepadamu Anggia, jawab Zi sangat singkat. Tapi aku sungguh merasa tidak enak Zi. Anggia berpindah duduk. Tadinya di hadapan Zi saat ini, kini malah tiba-tiba duduk di samping Zi. Zi merasa risih dan ingin menjauh, tapi Anggia malah menahan tangan Zi dan berkata, sungguh aku tidak tahu kalau Johan adalah orang yang sejahat itu, ucapnya sambil memegangi tangan Zi. Zi mencari keberadaan Raya. Di mana dia? Apa dia akan membiarkan wanita ini berlama-lama di dalam ruanganku? Awas saja kalau ternyata dia tidak bertindak apa-apa, seru Zi dalam hati yang berharap Raya datang dan melabrak Anggia. Sesekali kan Zi ingin melihat api cemburu di mata istrinya itu. Selama ini selalu Zi yang cemburu kepada setiap laki-laki yang berada di sekitar Raya, tapi Raya sama sekali belum pernah cemburu kepadanya. Mau itu Anggia ataupun Soraya, Raya selalu EGP. Zi, rengek Anggia dengan begitu manja, membuat Zi risih. Tiba-tiba pintu ruangan Zi terbuka. Zi berharap Raya lah yang datang, tapi ternyata malah Zi, apa yang kau lakukan dengan wanita ini? Seru Soraya yang menambah sakit kepala Zi. Kenapa dia yang harus muncul di saat seperti ini? Ujar Zi jengah, tapi cukup di dalam hati saja. Jangan bilang ini ulah Raya yang mengirimkan Soraya ke ruanganku, tebak Zi. Raya bersin berkali-kali saat akan membayar sate ayam yang sedang ia pesan di kantin. Anggia melepaskan pegangan dari tangan Zi. Dia lagi. Tugas Anggia dalam hati. Soraya berjalan mendekat dan menarik kasar Anggia. Apa kau tidak tahu diri Anggia? Zi itu sudah menikah, tapi kau masih juga datang menemuinya? Seru Soraya. Anggia memandang rendah kepada Soraya. Soraya, aku itu kesini karena aku ada urusan dengan Zi. Aku tidak bermaksud apapun, jawab Anggia setenang mungkin serta begitu elegan. Cih, kau kira aku akan percaya dengan kata-katamu? Balas Soraya. Dasar cewek munafik, makinya. Bisakah kalian keluar dari ruanganku? Usir Zi kepada dua wanita ini. Tapi baik Anggia maupun Soraya tidak ada yang menggubris ucapan Zi. Zi perlahan sedikit menjarak dari kedua kucing betina yang sedang berkelahi ini. Zi bisa saja mengusir kedua wanita ini dengan memanggil satpam. Tapi setelah Zi pikir-pikir, Zi yakin ini adalah bagian dari rencana jahil istrinya. Zi yakin Raya pasti sudah mempersiapkan sesuatu itu. Sebabnya Soraya kesini bisa sampai ke ruangannya saat ini. Pikir Zi, tidak mungkin Raya hanya mengirimkan Soraya tanpa menonton bagaimana ending dari semua ini. Atau mungkin saja Raya sedang mempersiapkan ending yang apik untuk memberikan pelajaran kepada Anggia dan juga Soraya sekaligus. Zi sangat mengenal istrinya itu. Kadang Raya bisa begitu lembut, tapi kadang dia pun bisa jadi sangat barbar. Tiba-tiba Zi teringat saat Raya yang tanpa diduga-duga meremas habis seluruh benda pusakanya. Coba pikir, apa ada gadis normal, perawan pula, yang punya pikiran sebarbar itu kalau bukan istrinya, Anu Lika Rayana?